Halo guys, gue udah berapa lama ya nggak upload video. Tapi ya sudahlah ya, sekarang gue udah bisa buat video lagi. Dan di sini gue mau buat video yang ringan aja. Di sini gue mau jawab pertanyaan yang sering muncul kalau kalian pengen beli barang, terutama ini microcontroller, Arduino, ISP atau STM. Dimana kalau kalian nge-search di toko online, suka ada terlihat bahwa ada harganya yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Nah, itu kenapa? Nah, mungkin ini nggak terjadi di barang ini aja ya. Mungkin di semua barang pun terjadi. Seperti ya kita sebut istilahnya ya barang KW gitu ya. Tapi di microcontroller ini agak beda kasusnya guys. Jadi kenapa gitu? Nah, sebelumnya kalian harus ngerti dulu. Ada sebuah istilah yang namanya adalah open source. Nah, apa itu open source? Nah, secara singkatnya tuh open source itu adalah kewenangan di mana si pemilik tuh ngebolehin kita untuk ngelihat, kalian bisa ngedit, dan kalian bisa bahkan bisa ngejual itu barang yang udah kalian edit. Nah, biasanya tuh si pemilik atau si pembuat barang itu ngasih disclaimer guys. Kayak misalnya, lu nggak boleh ngapain, lu nggak boleh ngapain. Nah, kayak misalnya si Arduino ini, si pemiliknya tuh ngasih kodenya, dia ngasih rancangan si Arduino-nya. Tapi ada syarat di mana bahwa si pengcloning atau yang buat KWA-nya itu nggak boleh ngasih nama Arduino Uno di produknya. Tapi ya kita tahu realitanya gimana di pasar, bahwa ya yang cloning tetap aja ngasih nama labelnya Arduino Uno. Jadi ya saat aja buat Arduino. Oke, sekarang mungkin kita bakal masuk ke perbedaannya. Perbedaan pertama yaitu adalah komponennya guys. Nah, di sini gue mau analogiin sederhana aja ya guys. Tapi ini nggak akurat banget, tapi setidaknya bisa menggambarkan sedikit. Nah, kalau kalian lihat si Arduino ini, kita anggap aja sebuah komputer, daleman komputer lah. Anggap aja yang besar ini nih, yang jadi badannya adalah motherboard. Lalu yang perintilannya itu kita anggap kayak RAM, SSD, dan sebagainya. Lalu yang di tengah ini guys, ini prosesornya. Nah, kalau kalian sadar, kalau kalian rakit PC, kan itu kayak motherboard, RAM, itu kan yang buat banyak guys. Maksudnya kayak mereknya tuh banyak. Kayak misal MSI, ASRock, Gigabyte, dan lain-lain. Nah, itu kan banyak tuh, dan biasanya ngaruhnya tuh sedikit ke performance atau enggak kayak kualitas build quality-nya yang ngaruhnya di situ. Tapi ada satu komponen yang produsennya tuh biasanya cuma itu doang, yaitu adalah prosesornya. Anggaplah ini kayak prosesor Ryzen lah. Ryzen kan otomatis yang buat cuma AMD doang dong. Nah, itulah yang terjadi di microcontroller guys. Nah, jadi walaupun si kapasitornya ataupun si resistornya beda-beda mereknya, tapi ya performanya harusnya sama aja guys. Jadi kalau kalian nanya, bang, yang murah, yang sedang, ataupun yang mahal banget, itu beda nggak kualitasnya? Lebih ke kualitas performance-nya? Gue bisa bilang ya, enggak. Tapi ngaruhnya kemana? Nah, ngaruhnya itu biasanya ke stabilitasnya guys. Nah, biasanya kalau kalian make, mungkin kayak satu sensor, satu aktuator, itu nggak ngaruh-ngaruh banget. Tapi biasanya kalau udah pakai 5 sensor, pakai 2 aktuator, nah itu baru kerasa guys. Kayak misalnya listriknya kayak nggak stabil, nah itu baru kerasanya di situ. Nah, lalu selain itu pula yang bisa bedain tuh di ini ya guys, di bentuk prosesornya atau chipnya. Nah, kalau kalian lihat yang murah ini guys, ini harganya BTW 50.000 ya, yang 40.000, 50.000. Nah, kalau kalian lihat prosesornya tuh ketanam guys, dia tipenya SMD, yang artinya apa? Kalian nggak bisa ngebuka ini prosesor, jadi ya udah ketanam aja di dalam boardnya. Nah, sedangkan ini yang harganya lumayan nih guys, yang 100 ribuan. Nah, ini tuh bisa dicopot pasang guys. Ini udah gue copot. Nah, jadi kalian apa faedahnya nih? Nah, faedahnya kalian bisa pindahin chipnya ke sini. Asalkan apa? Asalkannya udah terisi si bootloader Atmega-nya guys. Bukan, bootloader Arduino-nya. Jadi kalian bisa ngebuat si Arduino-nya lebih kecil lagi. Mungkin nanti gue buat videonya ya, kayak Arduino tanpa Arduino. Aneh kan? Jadi kalian tinggal tambahin kapasitor, tambahin resistor, tambahin osilator. Nanti kalian bisa buat Arduino sekecil ini guys. Gitu. Kita masuk ke perbedaan yang kedua. Mungkin ini nggak beda sama yang tadi, nggak terlalu beda, yaitu adalah di build quality dan quality control. Nah, kalau kalian pegang, mungkin nggak bisa dipegang juga kalau nggak ada ya. Nah, kalau kalian pegang nih, ini berasa guys. Yang 50.000 sama yang 100.000 rasanya tuh beda. Ntar, gue taruh dulu. Nah, yang 50.000 ini tuh kerasa lebih ringan guys. Kerasa banget sumpah. Dan kalau kalian dari desainnya juga itu kelihatan beda juga kan guys. Nah, lalu di belakangnya, nah biasanya yang 100.000 tuh udah mirip-mirip ori guys. Udah effort lah dia ngasih
painting di sininya. Dan sorry banget gue nggak ada Arduino yang asli yang 500.000. Nah kalau yang gue pegang dulu itu tuh rasanya emang bener-bener kokoh guys. Habis itu yang Arduino asli tuh detailingnya biasanya lebih niat lah. Tapi ya segini ya menurut gue udah cukup aja sih untuk build quality. Apalagi kan Arduino ini biasanya lebih ke pemula, jadi ya kalau untuk coba-coba menurut gue ya cukup. Lalu bedanya apa? Bedanya lagi di quality control guys. Nah gue pernah dapat kasus di mana Arduino itu malfungsi gitu guys. Malfungsi kenapa? Nah si solderan bawahnya ini tuh guys nempel guys. Jadi ya kalau misalnya lu nyalain satu pin nyala semua, soalnya ya solderannya nyambung. Dan itu gue baru sadar pas udah gue rakit, kan tuh apes banget kan. Habis itu gue disoldering dan akhirnya bener kembali. Nah makanya mungkin harga yang mahal itu pun akan dikompensasikan ke build quality dan quality control guys. Perbedaan ketiga yaitu apa? Yaitu adalah serial komunikasi dan bentuk port. Nah gue mau jelasin sedikit tentang serial komunikasi. Nah singkatnya serial komunikasi itu apa tuh? Adalah sebuah prosedur di dalam chip di mana dia tuh yang menjadi penerjemah antara lu punya laptop dan lu punya PC dengan si microcontroller. Jadi ya dia penerjemah aja guys. Jadi dia ngomong apa biar si PC lu ngerti. Nah gue mungkin belum bisa jelasin sekarang karena bisa bikin satu video itu karena panjang banget. Nah dan biasanya serial komunikasi yang dipakai di microcontroller seperti ini tuh adalah CH340 atau CP210. Nah, bedanya di mana? Bedanya tuh biasanya di transfer speed-nya, guys. Di kecepatan mereka komunikasi. Tapi kalau di Arduino atau microcontroller gini, biasanya nggak ngaruh-ngaruh amat, guys. Karena apa? Biasanya kalian kalau komunikasi antara komputer dan ini, dan si microcontroller, itu tuh paling pas lagi upload doang. Upload codingan ke dalam sini. Jadi ya menurut gua nggak terlalu pengaruh lah kecepatan transfer itu. Jadi apa bedanya? Nah bedanya tuh di harganya guys. Nah biasanya CH340 itu jauh lebih murah dari CP210. Nah biasanya dia tuh sepaket nih. Yang ini, yang SMD itu sepaketnya sama CH340. Yang pakai chip ini, dia pakai CP210. Nah selanjutnya apa? Bentuk port. Nah ini mah gak usah gue jelasin lah ya. Tapi di Arduino gue gak ada contohnya guys. Ini dia pakai port apa ya? Port printer biasanya kan, kabel printer. Nah, gue ada bedanya di STM nih. Ini yang micro USB, ini yang Type C. Di ISP juga gue ada yang USB sama Type C. Nah, ini biasanya yang lebih canggih kayak Type C gini biasanya lebih mahal. Nah, bedanya di situ. Kita masuk ke alasan keempat. Ini mungkin alasan yang paling gak penting di sini, yaitu adalah pride, guys. Ya gak bisa bohong, ya kalau kita beli barang ori ya pasti kita bangga lah ya. Lu gua bilang lu keren dah lu beli barang ori kayak Arduino yang asli tuh kan 500.000. Lu bisa dapat 5 biji ini, lu bisa dapat 10 biji ini kalau lu beli ori. Tapi ya itu gak salah gitu, lu bisa bantu developernya. Siapa tahu dia bisa bikin lebih semangat gitu lu beli barang ori ya. Lu keren sih kalau beli barang ori. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari video ini? Jadi kalau lu tanya ke gue, Bang, ini Arduino yang murah, sedang, dan mahal, ngaruh gak sih performanya? Gue bisa bilang dalam pengalaman gue selama pakai ini, itu gak ada bedanya sama sekali. Kecuali kalau lu pakai banyak sensor, pakai banyak aktuator, nah itu baru kerasa. Itu pun kerasanya kalau lu udah pakai banyak banget. Apalagi kayak aktuator yang butuh arus yang lebih gede, nah itu baru kerasa. Tapi secara kalau lu makainya cuma satu sensor, dua sensor, satu aktuator, itu nggak kerasa guys, sumpah. Itu sepengalaman gue ya. Kalau kalian ada pengalaman lain, kalian bisa cerita aja di komen. Dan lalu kalau kalian tanya,